Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para santri sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita. Insyaallah kita hari ini akan membahas masalah rukun-rukun sholat. Secara garis besar, rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rukun qauli, yakni rukun yang berupa ucapan. Kemudian rukun qalbi, rukun yang berupa berkenaan dengan hati. Kemudian yang ketiga adalah rukun fi'li, rukun ataupun kewajiban yang berkenaan dengan gerakan. Nah, jadi ada 3 ini yang wajib kita perhatikan ketika kita sholat. Ada yang berkenaan dengan hati, ada yang berkenaan dengan gerakan, dan juga ada yang berkenaan dengan ucapan. Yang mana ketiganya ini apabila tidak dikerjakan maka tidak sah. Contohnya misalnya rukun qauli. Di antara rukun qauli itu adalah membaca Al-Fatihah. Nah, jadi kalian wajib di dalam sholat membaca Al-Fatihah. Ketika kalian tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sahlah sholat kalian. Nah, berbeda dengan membaca surat pendek. Misalnya setelah Al-Fatihah kan biasanya kalian baca Qul huwallah misalnya. Kalian cuma membaca Al-Fatihah dan kemudian tidak membaca Qul huwallah, maka apakah sah sholatnya? Tetap sah. Kenapa? Karena Qul huwallah ataupun bacaan surat pendek itu tidak termasuk daripada rukun qauli di dalam sholat tersebut. Nah, secara keseluruhan dirangkumkan bahwasanya rukun sholat itu ada 13. Nah, keseluruhannya ini dimulai daripada niat. Niat ini termasuk daripada bagian rukun qalbi. Ya, kenapa? Karena ini adalah perkara hati. Nah, niat itu letaknya di hati. Nah, makanya biasanya kita sebelum sholat itu biasanya ada mengucapkan usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi, usolli fardhu subhi misalnya ya. Jadi semuanya itu sunnah hukumnya ketika diucapkan. Kenapa? Karena dia membantu daripada niat nanti di hati. Jadi diucapkan itu tidak wajib. Makanya kalau kalian lihat ada yang tidak mengucapkan sholli fardhul maghribi misalnya, maka itu tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Kenapa? Karena membantu di dalam pengikraran nanti ataupun penyebutan nanti ketika di dalam hati. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Perlu kalian ketahui. Niat itu batasannya di mana yang wajib? Ya, para ulama juga mengatakan bahwasanya yang wajib itu cuma 3 rukunnya ya. Daripada niat tadi. Qasad, ta'arud, dan juga ta'yin. Qasad itu menyengaja ya, menyengaja. Usolli, nah itu atau sahajaku itu qasad namanya. Menyengaja ataupun berniat di situ, niatan menyengaja. Sahajaku sholat fardu maghrib misalnya. Kemudian ta'arudnya di mana? Ta'arudnya itu adalah penyebutan fardunya. Usolli fardhu. Nah, sahajaku sholat fardu ya. Kemudian ta'yin, penentuan waktunya. Misalnya usolli fardhul maghribi. Sahajaku sholat fardu maghrib. Nah, jadi kalian boleh ketika di hati tersebut membacanya di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Arab. Letaknya di mana? Letaknya ketika kalian bersamaan dengan takbir. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini dulu ya. Yang pertama adalah niat. Niat ya tadi. Kemudian berdiri betul ya. Kalau misalnya tidak mampu ya duduk, kalau tidak mampu duduk ya berbaring.
Tapi insya Allah kita semua mampu untuk berdiri. Maka berdiri betul lah dia dulu, dari betul. Setelah itu baru takbiratul ihram. Jadi berdiri betul ini tadi dia termasuk rukun fi'li, karena dia berkenaan dengan perbuatan. Kemudian takbiratul ihram, nah ini masuk di dalam rukun qauli karena ucapan ya. Takbiratul ihram seperti Allahu Akbar. Nah, jadi seperti itu. Disinilah ada hubungannya antara takbir dan juga niat. Takbir dan juga niat ini ada hubungannya. Kenapa? Karena letak kita mengucapkan niat di dalam hati itu ketika takbir. Nah, itu kata para ulama Syafi'iyah. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Menyengaja sesuatu itu berkenaan ataupun bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, jadi di mana letaknya niat? Letaknya niat itu ketika takbir ya. Kalian sudah berdiri betul. Nah, anggap ini berdiri betul sudah. Kalian menghadap kiblat ya, kalian menghadap kiblat, berdiri betul, kemudian kalian mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan ini pada dasarnya adalah sunnah ya. Jadi yang wajibnya adalah takbirnya, suara takbirnya itu. Jadi ketika kalian angkat tangannya Allahu Akbar. Jadi seperti ini. Semuanya ini dihadapkan ke arah kiblat. Bukan seperti ini. Allah, kebanyakan orang seperti ini. Hadapkan ke kiblat semuanya. Jari-jari boleh ke sana. Ada juga yang mengatakan ke atas. Seperti itu. Jadi ini bertepatan dengan telinga seperti ini ya, di atas bahu. Terus gimana Ustaz? Ada yang seperti ini? Ya memang seperti itu juga ada riwayatnya ya. Jadi gimana? Ya, tapi Ustaz hanya mengajarkan yang seperti ini. Jadi ketika niat di sini letaknya ketika kalian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika dari huruf A sampai Ro, disitulah letaknya nih niat. Allahu Akbar. Nah dari A sampai Ro, disitu Akbar tadi, disitulah kalian berniat di dalam hati usolli fardul maghrib. Usolli fardul maghrib misalnya ketika kalian sholat fardu maghrib, cuma 3 itu aja yang wajib. Qasad ada ta'yinnya. Nah, sahajaku sholat fardu maghrib, atau pakai bahasa Indonesia tadi, sahajaku sholat fardu maghrib, sahajaku sholat fardu isya, sahajaku sholat fardu subuh. Nah seperti itu. Nah maka disitulah letak niatnya tadi. Susah soalnya itu kan perlu latihan. Ya latihan dulu, perlu latihan. Insya Allah itu dimaafkan ketika kalian masih dalam pembelajaran dan masih belum mampu. Tapi itu terus kalian latih sehingga benar-benar dari huruf A sampai Ro tadi. Dan juga jangan kalian menjadi was-was tentang hal itu. Ya, yakinkan bahwa usolli fardhu maghrib selesai. Nah, kalau kalian tambah lagi misalnya itu sunnah. Usolli fardhu maghrib 3 rakaatin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala ya. Jelas yang namanya orang salat mustaqbilal qiblah, adaan ya tunai. Kemudian lillahi ta'ala yang namanya ibadah lillahi ta'ala. Jadi kesemuanya itu tidak wajib diucapkan, namun bagus lagi untuk diucapkan. Makanya biasanya sebelum sholat kan usolli fardhu maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, kemudian Allahu Akbar. Nah letak sebenarnya niat itu adalah ketika kalian Allahu Akbar. Nah disitulah letaknya nih niat. Jadi yang pertama tadi yang harus kita perhatikan, bagian daripada rukun itu ada 3. Pertama qalbi, qauli, dan fi'li. Qalbi berkenaan dengan hati, diantaranya adalah niat. Nah, cuman satu aja ya niat. Kemudian fi'li itu berkenaan dengan pekerjaan ya. Diantaranya adalah berdiri betul, kemudian
qauli yang berkenaan dengan ucapan, yakni adalah diantaranya mengucapkan takbir. Nah, jadi sudah tiga kita pelajari. Yang pertama tadi adalah niat, letaknya ketika takbiratul ihram, kemudian berdiri betul, ya. Kemudian takbiratul ihram mengucap Allahu Akbar. Nah, ketika kita berdiri betul, itu kita menghadapkan dada kita ke kiblat, ke arah kiblat. Gimana Ustaz? Apakah harus pas ke arah Ka'bah? Kalau orang yang berada di luar kota Mekah, maka dia hanya diwajibkan mengarahkan kepada arah kota Mekah. Ya. Kecuali orang tersebut berada di kota Mekah, maka dia wajib untuk pasnya. Dia harus melihat benar-benar di mana Ka'bah, arah Ka'bah yang sebenarnya, kalau itu berada di kota Mekah. Tapi kalau kita di luar kota Mekah, maka kita cukup untuk menghadapkan kita ke arah kota Mekah ataupun jihadnya sana. Kalian berdiri betul, ya, berdiri betul, lurus menghadap kiblat. Kemudian kaki kalian pun seperti ini, ya, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Jadi dilatih nanti kakinya itu seluruhnya menghadap ke arah kiblat seperti ini. Ya, sebagian Ustaz lihat orang banyak seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah sah-sah saja? Cuman yang aula, yang afdalnya seperti ini. Sepertinya karena seluruhnya menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian kembali lagi ke takbiratul ihram. Ya, takbir Allahu Akbar. Ya. Ketika di sini tadi, ya, ini lihat seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini, boleh juga seperti ini. Sebagian juga ada yang seperti ini, ya. Tapi kebanyakan mazhab Syafi'i itu antara dada dan pusat. Jadi seperti ini. Seperti ini, ya. Kemudian kalian letakkan telapak tangan ini yang kanan mengatasi yang kiri. Seperti ini. Bukan sebaliknya, seperti ini, dan bukan juga seperti ini. Ada yang seperti ini, saya lihat salatnya, apalagi seperti ini misalnya. Nah, jangan. Ya, kalau agak dilebarkan Allahu Akbar seperti itu, ya. Itu merupakan rukun ketiga. Jadi yang pertama niat, kemudian dia berdiri betul, kemudian takbiratul ihram. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi rukun yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana di sini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab." Maka tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu apa? Surah Al-Fatihah. Nah, jadi kalau seseorang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Al-Fatihah itu pun juga harus diperhatikan bagaimana tajwidnya, makharijul hurufnya, semuanya harus benar. Dari Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat mat arif li sukunnya. Kemudian makharijul hurufnya jangan sampai salah. Kenapa? Karena ini adalah rukun daripada sholat tersebut. Jadi jangan sampai kita remehkan. Jadi juga harus mengeluarkan suara, bukan hanya mulutnya yang bergerak-gerak tapi harus ada keluar suara. Setidaknya
didengar oleh telinganya sendiri, setidaknya didengar oleh telinganya sendiri. Nah, berbeda dengan kalau misalnya berjamaah ya, maka imam mengeraskan, makmum jangan mengeraskan suara juga ya. Sebagian juga Ustaz lihat ada orang yang ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek, terus dia yang di belakang membaca Al-Fatihah dengan Al-Fatihah yang keras. Nah, maka ini mengganggu yang di samping, bahkan imam pun mungkin bisa terganggu. Ya. Kenapa? Karena mungkin dia beranggapan bahwasanya kita ini harus mengucapkan setidaknya didengar oleh telinga kita sendiri. Maksud di sini adalah dimana ketika kita di tempat yang sepi, ya, tidak ada kegaduhan. Misalnya kalian berada di rumah, kalian cukup seperti ini. Itu kedengaran nggak sama telinga kalian sendiri? Kedengaran. Kemudian kalian berada di dekat kereta api misalnya ya. Nah, rumah kalian di dekat kereta api misalnya. Ketika itu kalian lagi sholat. Dan kemudian datang kereta api. Ketika itu kalian, apakah kedengaran dengan hanya suara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah? Apakah kedengaran? Jelas tidak. Kalian harus mengeraskan surah Bismillahirrahmanirrahim karena untuk mendengarkan ke telinga kalian. Apakah seperti itu? Tidak. Nah, jadi yang dimaksud harus kedengaran telinga sendiri itu adalah ketika kebiasaan kita sendiri ya, jadi tidak perlu ketika misalnya ada orang berjamaah kemudian imamnya baca surat pendek, karena imamnya keras suaranya jadi dia tidak mendengar dengan apa yang dia baca ya, dengan Al-Fatihah yang dibaca si makmum tadi, dia tidak mendengar lalu dikeraskannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Nah, maka ini kesalahpahaman. Ya, tetaplah dia baca seperti di mana dia membaca Al-Fatihah itu sendiri. Nah, itu tadi. Ya, para santri sekalian, tadi sudah beberapa ya. Yang pertama niat, kemudian berdiri betul, takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Untuk rukun selanjutnya akan Ustadz jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.